Dulu waktu saya masih berkacamata, saya pernah sakit pinggang, bahkan bangun dari duduk sampai seperti ini. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Oh, kaku sama sekali, kaku sama sekali. Itu di tahun 2013 hingga di 2017. Bagaimana kisah saya? Saya akan menceritakan bagaimana saya bisa sembuh dari sakit pinggang. Pakai kacamata? Oh iya, oke. Dulu saya ketika kerja di perkantoran, saya seringkali mengangkat kaki saya seperti ini. Bikin kaki kiri sambil mengetik, kanan sambil mengetik. Nah, jangan dilakukan ya guys, jangan naikin kaki seperti itu. Oke, itu kacamatanya. Duduk lama dengan posisi kaki diangkat, yang kanan diangkat, yang kiri diangkat, berganti-ganti, kemudian angkat kaki kiri kanan, itu lambat laun akan membuat Anda sakit pinggang. Kenapa? Karena posisi pinggul Anda itu akan berubah tidak seimbang lagi. Nah, posisi pinggul yang tidak seimbang akan mempengaruhi tulang ekor dan akan mempengaruhi ke atas itu tulang belakang Anda seperti yang ada di gambar ya berikut ini. Jadi guys, posisi duduk itu mempengaruhi sakit pinggang kamu. Nah, bagaimana supaya kamu tidak sakit pinggang ketika duduk? Pertama, kamu harus duduk yang baik dan benar. Kaki kamu harus berada di bawah, jangan diangkat-angkat ya guys. Gitu. Kemudian yang kedua, kamu harus sering berdiri ketika banyak duduk. Berdiri sekitar 50 menit sekali dalam 1 jam. Itu kamu harus berdiri paling nggak 10 menit. Bisa ke toilet, bisa juga minum air. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari sakit pinggang, kamu bisa ngikutin beberapa tips stretching dari Kang Abai yang dulu pernah saya coba. Lihat di sini linknya ya. Oke. Balik lagi di tahun 2017 memang sudah mulai berkurang sakit pinggang saya, namun masih tetap ada 1 tahun sekali itu saya selalu mengalami sakit pinggang. Bahkan pernah ketika saya naik motor itu pinggang saya kaku, bahkan saya nggak bisa gerakin kaki gitu ya, turun dari motor. Nah itu benar-benar cukup menyakitkan gitu ya. Nah, di 2017, 2018 hingga akhirnya di 2019 saya menemukan suatu postingan teman saya di Facebook tentang ya ini suatu nama terapi ya, tentang suatu pengobatan, terapi pengobatan. Nah, namun saya tidak akan menyebutkan merek apa di sini, tapi itu masuk dalam ranah terapi biomekanika, di mana terapi biomekanika ini itu adalah terapi mereposisi tulang belakang. Oke, terapi mereposisi tulang belakang. Mereposisi tulang belakang ini adalah dengan bermula dari tulang panggul, tulang ekor hingga ke tulang belakang ya. Nah, dengan cara dulu di 2019 saya mengikuti metodenya itu ada hentakan kaki, kemudian juga ada satu gerakan-gerakan khusus gitu ya. Kemudian di 2020 juga saya mengikuti metode terapinya. Di 2020 saya mengikuti metode terapi yang namanya itu terapi senam. Nah, terapi senam ini pengembangan dari terapi yang sebelumnya yang saya ikutin, dan di terapi senam ini ada gerakan
yang ya gerakan berdasarkan puntiran badan manusia ya. Jadi kalau konsepnya adalah badan manusia ini lurus begini sebetulnya ya. Badan manusia lurus, namun badan manusia itu terpuntir. Kalau kita bayangkan di tengah-tengah sini adalah tulang ekor kita, badan manusia itu terpuntir begini ya, pelintir dan dibalikin lagi konsepnya. Nah, di dua jenis terapi yang sudah saya pelajari itu ada satu kesamaan, di mana kesamaannya adalah menjaga gerakan sholat. Salah satu gerakan sholat yang cukup krusial dalam terapi tersebut adalah gerakan ruku. Dengan gerakan ruku ini, kamu bisa terhindar dari sakit pinggang. Alhamdulillah, selama di 2020 hingga saat ini, alhamdulillah, saya tidak pernah kambuh lagi sakit pinggang yang berarti. Karena begitu sakit pinggang, saya bawa gerakan ruku ini, itu bisa cepat hilang dan bisa sembuh gitu ya. Nah, berikut ini saya contohkan bagaimana cara gerakan ruku yang saya pelajari dalam kedua jenis terapi tersebut. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara ruku agar punggung kita tegak lurus. Berikut ini caranya. Pertama, pastikan kaki kita tegak lurus. Jadi posisi kakinya seperti ini ya, sebelum melakukan ruku, agar pada saat meruku kita posisi badan akan menjadi lurus. Kalau tidak seperti ini, posisi badan menjadi sukar lurus. Ini juga merupakan salah satu metode. Salah satunya adalah merapatkan barisan supaya barisan rapat. Posisi di luar kaki itu tuh, lihat di sebelah sini, di luar kaki. Posisi luar telapak kaki itu lurus sejajar dengan motif sejadah, bisa dilihat ya. Jadi kalau di kaki kita agak masuk, tapi bagian luarnya itu lurus. Jadi kalau ada teman kita di sebelahnya itu akan rapat, tidak ada celah ya. Jadi begini posisi kaki sebelum ruku. Bagian luarnya lurus dengan sejadah. Kemudian sebelum ruku kita pusungkan dada sebusung-busungnya. Kemudian takbiratul ihram seperti ini, pertahankan kebusungan dada dan turunkan tangan pelan-pelan. Turunkan sambil mempertahankan kebusungan dada, turunkan badan pelan-pelan. Pertahankan kebusungan dada. Terus turun hingga menjadi lurus. Oke. Di awal-awal mempraktekannya, saya merasakan otot-otot kaki itu akan ketarik, pantat, punggung dan lain sebagainya itu akan ketarik ya, akan terasa agak tarik, cukup sakit. Tapi itu perlahan kalau dicoba pelan-pelan akan memperbaiki struktur tulang belakang dan juga memperbaiki kesehatan kamu. Silakan coba. Oke, itulah tadi gerakan bagaimana ruku bisa tegak lurus ya. Jadi kalau ruku kamu bisa tegak lurus, tulang belakang kamu akan berada pada posisinya dan akan lebih seimbang lagi. Begitu juga nanti dengan organ-organ tubuh kamu yang lain. Karena secara konsep organ-organ tubuh itu bergantung dari saraf di tulang belakang. Oke guys, kita pamit dulu ya. Dadah.